Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim kembali menjalani sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan sela yang merupakan penentuan apakah berkas perkara atas nama Nadiem Makarim lanjut ke tahap pembuktian atau tidak. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan atau eksepsi dari Nadiem Makarim dan tim kuasa hukumnya. Nadiem didakwa telah merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Baik, kita mulai. Sidang tindak pidana korupsi dengan nomor register 147 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sebelum kami bacakan, mohon. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim didakwa telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Namun dalam bacaan nota pembelaan atau eksepsi, Nadiem membantah telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuntungan. Setelah sempat ditunda 2 kali karena alasan kesehatan, Pengadilan Tipikor Jakarta akhirnya menggelar sidang dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim. Dalam sidang sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak nota keberatan atau eksepsi dari Nadiem Makarim dan tim kuasa hukumnya. Bahwa dalam perkara aku, sejak penyidikan sudah pernah diuji melalui pra-peradilan dalam menetapkan terdakwa sebagai tersangka, dan hakim pra-peradilan menyatakan penetapan tersangka sudah sah menurut ketentuan perundang-undangan. Namun sekarang penasihat hukum dan terdakwa bersuuzon kembali seolah-olah penegakan hukum dalam perkara aku tidak memberikan keadilan bagi terdakwa, dan seolah-olah penegak hukum bekerja berdasarkan asumsi, persepsi atau penilaian sepihak, bukan berdasarkan alat bukti, sehingga merampas keadilan dan martabat terdakwa. Akan tetapi penasihat hukum lupa jika berbicara keadilan dalam hukum pidana, keadilan juga harus dilihat dari perspektif korban dari perbuatan pidana ini, yaitu anak-anak bangsa, siswa sekolah, yang mana uang negara triliunan dengan pengadaan barang atau jasa berupa laptop Chromebook tidak bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar, khususnya daerah 3T. Dan kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut. A. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum nomor berkes perkara PDS 79-M-1-10-FT-1-11-2025 tanggal 5 Desember 2025 yang telah dibacakan pada tanggal 5 Januari 2026 pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan setelah memenuhi ketentuan pasal 75 KUHP. B. Menyatakan keberatan dari tim penasihat hukum dan terdakwa Nadiem Anwar Makarim tidak dapat diterima atau ditolak seluruhnya. C. Melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara ini. Dalam pembacaan nota pembelaan atau eksepsi, Nadiem membantah telah memperkaya diri sendiri dengan menerima keuntungan pribadi. Saya begitu kaget bahwa suatu transaksi korporasi yang terang benderang terdokumentasi di PT Akad bisa masuk ke dalam dakwaan, padahal tidak sepeser pun uang tersebut masuk ke kantong saya. Bahkan uang itu seutuhnya kembali ke PT Akad dalam pelunasan hutang PT GI, ini yang tidak disebut di dalam dakwaan. Dua topik yang tidak ada hubungannya dikaitkan hanya karena transaksi itu terjadi di 2021. Nadiem Makarim didakwa merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan CDM di lingkungan Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022. Nadiem disebut memperkaya diri sendiri senilai 809 miliar rupiah. Tim TV One mengabarkan.